support install RTGs online. I'm not a religious man. Halo semua, kembali lagi dengan saya di 7 Review. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini saya akan mengulas sebuah film yang menceritakan tentang sebuah tragedi kapal selam yang berjudul Cruise. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang kecelakaan kapal selam Rusia yang terjadi pada tahun 2000. Kecelakaan itu disebabkan oleh ledakan dahsyat dari dalam kapal yang membuat kapal terjatuh ke dasar laut, yang dimana kapal itu membawa 118 awak tentara angkatan laut Rusia. Nah, daripada berlama-lama, langsung saja kita bahas film berikut ini. Film diawali dengan seorang anak yang bernama Meg sedang dilatih menahan nafas di dalam air oleh ayahnya yang bernama Michelle, yang dimana ayahnya adalah anggota angkatan laut Rusia. Scene pun berpindah, di mana Michelle dan rekan-rekannya yang sedang menuntut gaji yang tak kunjung datang dari kantor pusat. Michelle lalu bertemu dengan sahabatnya bernama Pavel, di mana Pavel ini akan melangsungkan acara pernikahan. Dan calon istrinya meminta mahar agar dibuatkan acara yang mewah. Sementara saat itu, Pavel belum mempunyai uang yang cukup, tetapi Michelle dan teman-teman yang lain berusaha membantu Pavel. Kemudian mereka pun pergi untuk membeli perlengkapan pesta tersebut. Namun ternyata uang yang terkumpul belum cukup untuk membeli itu semua. Akhirnya Michelle dan yang lainnya rela menjual jam tangan pelaut miliknya demi sang sahabat. Singkat cerita, akhirnya pesta pernikahan pun dilangsungkan. Ketika mereka sedang berkumpul, ternyata istri Pavel menyadari bahwa suami dan teman-temannya tidak menggunakan jam tangan. Mereka pun mengatakan bahwa jam tangannya dijual demi membeli makanan, minuman, dan semua yang diperlukan untuk pesta tersebut. Mendengar itu, sontak saja membuat istri Pavel terharu dan menangis. Singkat cerita, setelah beberapa hari lamanya, akhirnya para pelaut bersiap untuk berlayar dengan menggunakan kapal selam Cruise, di mana Michelle adalah kepala unit turbin 7. Akhirnya kapal selam nuklir berukuran 152 meter dan dengan berat 14.000 ton siap untuk memulai perjalanan. Mereka akan mengikuti latihan gabungan dengan 30 kapal perang Rusia lainnya, di mana kapal selam Cruise akan menjadi bintang utama dalam latihan gabungan tersebut. Latihan itu akan dipimpin oleh Laksamana Bruschi. Tempat lain, ternyata tentara Laut Inggris juga memantau latihan gabungan tersebut. Misi pemantauan itu dipimpin oleh komandan bernama David Rizal. Di dalam kapal selam, semua teknik dipantau dengan teliti karena resiko yang tinggi. Pavel dan Anton yang sedang mengecek di ruang torpedo merasa khawatir pada kondisi salah satu torpedo. Setelah beberapa saat, Kapten Zuko kemudian memberikan arahan kepada para krunya tentang pelatihan yang akan mereka lakukan. Kemudian ia meminta laporan status senjata yang mereka bawa, di mana reaktor nuklir dalam kondisi yang baik. Namun Pavel melaporkan bahwa salah satu torpedo mengalami peningkatan suhu dikarenakan kemungkinan adanya kebocoran hidrogen. Setelah beberapa saat, mereka pun kembali ke ruangan masing-masing untuk bertugas.
Anton dan Pavel kembali mengecek kondisi torpedo itu. Dan benar saja, torpedo itu mengalami peningkatan suhu. Pavel lalu melaporkan hal itu kepada kapten untuk meluncurkan torpedo lebih awal. Namun permintaannya ditolak dengan alasan titik peluncuran tinggal 7 menit lagi. Pavel pun pasrah. Ia hanya bisa mematuhi perintah atasannya. Gak berserang lama, akhirnya apa yang ditakutkan pun terjadi. I'm not a religious man. Torpedo itu pun meledak dan membuat kapal selam itu jatuh ke dasar laut. Menyadari situasi itu, Michelle langsung memerintahkan krunya untuk menutup pintu kedap air di ruangan 7 dan mengontak awak yang ada di ruangan torpedo. Namun tidak mendapatkan jawaban. Mereka pun kemudian tersadar bahwa terjadi ledakan di ruang torpedo. Kemudian ledakan kedua pun terjadi. Akibat ledakan besar itu membuat separuh kapal selam itu mengalami kerusakan parah di bagian depan. Kemudian Michelle memerintahkan evakuasi semua kru yang selamat untuk pergi ke ruangan 9. Nah, di dalam ruangan 9 itu terdapat 23 kru yang selamat. Kemudian Michelle menyuruh kru untuk menyisir ruangan dan membawa dokumen-dokumen penting yang dapat mereka temukan. Michelle berusaha mengirimkan sinyal SOS dengan cara mengetuk badan kapal 4 kali setiap jamnya. Tempat lain, Angkatan Laut Inggris yang juga memantau latihan gabungan tersebut menyadari jika kapal Rusia itu tenggelam. Laksamana Kurski juga menyadari kalau salah satu kapal selamnya mengalami ledakan dan tenggelam. Di dalam kapal selam, air yang masuk semakin banyak. Mereka berusaha menghidupkan pompa dan memperbaiki kebocoran. Di atas laut, Angkatan Laut Rusia kemudian menurunkan drone untuk melihat kondisi kapal tersebut. Kemudian terlihat dari kondisi kapal yang rusak parah, membuat mereka berpikir bahwa tidak akan ada yang selamat dari ledakan itu. Di dalam kapal selam, pasokan oksigen yang semakin berkurang dikarenakan reaktor nuklir yang mati, sehingga membuat alat generator pengolah oksigen tidak bekerja. Mereka lalu mencoba menyalakan generator oksigen dengan manual. Namun cartridge yang menyalakannya berada di ruangan 8 yang ada di bawah dan sudah dipenuhi dengan air. Tim penyelamat kembali melakukan penyisiran. Kemudian Laksamana Grutski memerintahkan armadanya untuk mematikan semua mesin kapal agar mereka dapat mendeteksi suara di dasar laut. Pada saat itu, Michelle bertugas untuk mengirim sinyal SOS, tapi ia lupa. Dia melewatkan 1 jam lebih, dikarenakan ia tidak memiliki jam tangan. Tentu saja saat itu salah satu kru mengingatkannya. Armada yang berada di permukaan berhasil menangkap suara yang dikirimkan mereka. Mereka akhirnya yakin bahwa masih ada yang selamat dari dalam kapal selam tersebut. Kemudian kapal penyelamat pun segera didatangkan. Di pihak Inggris, mereka tahu jika Rusia sudah mengirimkan kapal penyelamat dan mereka juga akan menyiapkan tim penyelamat jika dibutuhkan. Namun pihak Rusia belum meminta bantuan kepada Inggris. Mereka sudah menduga hal itu, dikarenakan kapal selam itu menyimpan banyak rahasia, seperti kemajuan sistem senjata dan hal lainnya. Namun mereka juga tetap menyiapkan bantuan evakuasi jika diminta Rusia. Di dalam kapal selam, Michelle tahu
kalau mereka harus segera mendapatkan suplai oksigen, dikarenakan oksigen di ruangan itu semakin menipis. Michelle dan Sasha kemudian mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelam ke ruangan 8 agar dapat mengambil cartridge generator. Di detik-detik terakhir, akhirnya Michelle berhasil mendapatkan cartridge-nya dan kembali ke ruangan 9. Ketika salah satu kru ingin menghidupkan generator oksigen, Michelle memperingatkannya agar berhati-hati. Jika alat itu terjatuh dan sampai terkena air, maka akan terjadi ledakan besar. Akhirnya mereka pun bisa menyalakan generator dan mendapatkan pasokan oksigen untuk beberapa saat ke depan. Di permukaan, tim penyelamat Rusia menurunkan kapsul penyelamat. It's not connecting. I'm in position. It's not. Kapsul penyelamat itu pun mulai ditempelkan pada badan kapal. Di dalam kapal, para kru mendengarkan suara di luar dan mengetahui keberadaan para penyelamat. Akan tetapi, kapsul penyelamat itu kesulitan untuk menempel dan mengunci pada badan kapal tersebut. Hingga akhirnya kapsul itu kehabisan baterai. Kemudian mereka memutuskan untuk naik ke permukaan. Menyadari hal itu, para kru semakin sangat marah. Di atas permukaan, kapsul itu mengalami kerusakan dikarenakan umur yang tua dan kecacatan pada seperempatnya. Ditambah lagi, mereka membutuhkan waktu 12 jam untuk mengisi baterainya. Para korban kapal selam semakin putus asa dikarenakan tim penyelamat tidak kunjung datang. Kemudian salah satu kru berusaha mencairkan suasana. Tanpa selang lama, tim penyelamat kembali mengirimkan kapsul penyelamat. Tetapi lagi-lagi kapsul itu tidak berhasil menempel dan mengunci pada badan kapal. Hingga mereka pun kembali ke permukaan. Samana Grutsky yang mengetahui kegagalan itu akhirnya menghubungi Kapten David dari Inggris. Namun atasan Rusia belum menyetujui untuk meminta bantuan dari Inggris. Kemudian pihak Inggris mengadakan konferensi pers dan mengatakan bahwa Amerika Serikat, Prancis, Norwegia bersedia memberikan bantuan jika dibutuhkan Rusia, dan berharap usaha itu dapat meredam perang dingin yang pernah terjadi. Tetapi karena rasa ego yang tinggi dan atas dasar harga diri negara, Rusia tidak merespon bantuan itu, malah mengatakan kemungkinan kapal karam dikarenakan tabrakan dengan kapal selam asing. Di dalam kapal selam terlihat baterai yang sudah kehabisan daya dan membuat pompa berhenti bekerja. Di tempat lain, Laksamana Grutsky meminta pada atasannya untuk segera menerima tawaran bantuan dari Inggris. Namun atasannya tetap bersikeras bahwa mereka tidak ingin ada campur tangan dari pihak asing. Singkat cerita, akhirnya Rusia mengadakan konferensi pers dan di sana terdapat istri Michelle yang dengan lantang menyuarakan keluhan dan kepastian status para awak yang selamat. Dia juga menanyakan tentang bantuan dari negara lain. Kemudian Menteri Pertahanan Rusia itu tidak menghiraukannya dan malah memberikan fakta yang dilebih-lebihkan.
Ia mengatakan bahwa kapal selam Cruz tenggelam di kedalaman 500 meter dan evakuasi sangat sulit dilakukan. Tetapi salah satu dari keluarga korban mengetahui bahwa kedalaman laut di perairan itu tidaklah sedalam yang seperti disebutkan. Para keluarga korban mengetahui bahwa pihak Rusia menutup-nutupi ketidaksiapan mereka dalam menangani para korban. Di saat itu juga, suasana di ruangan itu pun menjadi kacau dan rusuh. Singkat cerita, Kolonel Drobsky akhirnya menghubungi David Russell dari Inggris dan menerima bantuan mereka. Pihak Inggris kemudian segera mengirim kapal penyelamatnya. Operasi penyelamatan itu dipimpin langsung oleh Kapten Russell. Ketika pihak Inggris meminta untuk mendekati lokasi kecelakaan, namun malah disuruh berhenti dan diam di tempat oleh Rusia. Kemudian pihak Inggris bertemu dengan pihak Rusia di armada mereka. Ia menjelaskan bahwa mereka akan mengambil foto-foto kecelakaan untuk investigasi. Namun dengan ego yang tinggi, Menteri Pertahanan Rusia itu beralasan bahwa timnya sedang bekerja keras di bawah sana dan dengan peralatan yang canggih dan akan mengizinkan pihak Inggris untuk ikut membantu jika dibutuhkan. Mendengar itu, Kapten Russell pun kesal dan hanya mematuhi perintah Rusia dan menunggu pemberitahuan selanjutnya. Kemudian pihak Rusia kembali mencoba mengirimkan kapal penyelamat. Tetapi tetap saja, kapsul penyelamat itu tidak berhasil. Di dasar laut, para kru juga sudah putus asa. Lalu salah satu kru kapal selam itu mencoba menyemangati yang lainnya dengan berpura-pura melakukan aktivitas normal, seperti makan, minum, dan bersanda gurau bersama. Di saat yang bersamaan, salah satu kru terlihat ingin mengganti generator oksigen. Melihat itu, Michelle berteriak, berusaha memperingatinya agar berhati-hati. Lalu tiba-tiba saja beberapa menit kemudian, Michelle lalu mengucapkan kata-kata terakhirnya karena ia menyadari satu-satunya generator oksigen yang ia miliki ini sudah rusak. Ditambah lagi air yang memasuki ruangan itu semakin deras. Lalu mereka pun akhirnya menyanyikan Mars ke laut. Di sisi lain, alat penyelamat Inggris segera dikirimkan bersamaan dengan para penyelam Inggris yang turun dan berusaha membuka badan kapal Cruz. We'll need to open the pressure valve and... Dan ternyata bahwa semua ruangan sudah dipenuhi dengan air dan 23 kru yang sebelumnya selamat dan bertahan hingga beberapa hari lamanya, kini mereka semua sudah tewas dan gugur sebagai prajurit Angkatan Laut Rusia. Mereka semua tewas dikarenakan sikap ego dan gengsi yang tinggi para petinggi negara tersebut. Singkat cerita, akhirnya upacara penghormatan terakhir pun dilakukan, di mana terlihat anak Michelle menatap dengan penuh amarah terhadap pejabat Rusia itu. Di akhir acara, pejabat itu pun mulai menyelami anak-anak yang telah menjadi yatim piatu akibat dirinya yang lebih mementingkan ego dan gengsi yang besar. Terlihat anak Michelle tidak mau menyelami pria tua itu, kemudian diikuti oleh anak-anak yang lainnya. Singkat cerita, ketika istri dan anak Michelle berjalan pulang, tiba-tiba saja mereka dihampiri oleh seseorang dan memberikan jam tangan Michelle kepada anaknya. Dan film pun berakhir. Pesan moral dari film ini adalah
kita harus mempunyai rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama dan menempatkan sikap kemanusiaan di atas segalanya, tanpa membeda-bedakan antara ras, suku, dan negara. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain.